Bisa tidur dari dinginnya itu. Dan lagi adalah ya tatkala orang tuanya memberi pakaian akan Tuhan si Muhammad Salman radhiyallahu anhu. Dengan iya benar Bu. Kalau orang-orang dulu itu yakin, mamanya Lala ini masih yakin. Ya Allah, seliter nggak bisa habis, orang banyak. Siapa yang masuk bawa piring nasi, tapi nggak habis. Itulah keberkahannya, keyakinannya. Kalau orang-orang itu orang-orang tani, dia kan orang tani. Sama saya juga dulu orang tani Bu. Sekarang sawahnya udah kurus dua. Diambil tuh sama departemen. Benar. Kita kan nenek kakek kita utang, bayangin. Bayangin kalau utang bagaimana kalau ini bukan punya kakek keturunan saya. Utang. Itu karena apa? Keberkahannya, keyakinannya. Dari keberkahan keyakinan. Ada Bu yang orang masak 4 liter, 3 liter, itu 2 liter. Nasi udah kagak ada lagi. Nauzubillah. Bukan soalnya anaknya banyak, dari keyakinan juga. Kain putih yang halus lagi tersulam dengan benang emas, ketika belum baliknya maka dicarinya benang emas itu lalu dibuangnya. Katanya ayahandanya yang demikian itu ditegar oleh hukum syar'i, tiada ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lagi adalah halnya di dalam zikir Allah siang dan malam, lagi suka azab, yakni jauh daripada manusia dan masuk halwat menyendiri ya Bu. Kayak model Gunung Muria, Gunung Santri, Gunung Cigundul. Itu Bu gunung-gunung, terus sama lagi di mana tuh Bu? Itu gunung-gunung wali-wali memang adanya begitu Bu, nggak mau terganggu oleh siapapun karena dia berzikir. Kita kalau kurang alim ulama Bu, ini Indonesia udah kayak apa tahu Bu. Alhamdulillah Bu, kita punya alim ulama. Kalau baca Fatihah dibacain itu alim ulama kita, para kiai, guru-guru. Dia mah pada sholat, apa sholat tahajud. Lah kita mah kan pada molor tidur. Iya. Coba ono itu siapa yang kita habis Mbak Pitung siapa? Mbak Pitung, Mbak Priuk, terus soal Marunda, Masjid Alam, itu semua Bu ngejagain pinggiran laut, Pulau Cangkir, Mbah Laut. Kalau nggak dijagain, letuplek itu air laut, bujubuneng. Makanya kiai ulama jangan dimusuhin, malah kita sanjung. Alhamdulillah ada kiai, dia malah lagi sholat, kita malah lagi tidur. Dia malah lagi zikir, kita malah lagi tidur. Tapi kadang-kadang kiai dimusuhi. Jangan pun dia nggak punya salah, sekalipun dia salah. Ya manusia tuh, Nabi Adam aja salah, Siti Hawa, makanya dikeluarin dari surga. Apalagi orang biasa. Dan melazimkan ziarah ke Baqi, dan daripada waktu petang ziarah ke makam segala istri Nabi kita Muhammad SAW, dan ke makam segala sahabat-sahabat, lalu ia zikir Allah dan membaca Quran pada tempat itu. Dan adalah ayahandanya yakni permulaan menjalani jalan thariqat, memakai pakaian yang bagus. Kemudian maka datang kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Zailani membawa baju jubah putih, padahal di dalam khalat maka dipakaikannya akan Tuan Syekh Muhammad sama daripada pakaian yang lain. Maka adalah ia menanamkan diri bil adil humwa, yakni menutupi ilmunya dan menjohirkan kejahilannya, serta suka ia akan bersuci. Maka datang perintah daripada hadarat Rasulullah SAW menyuruh ia menjohirkan ilmunya di dalam negeri Madinatul Rasulullah SAW, seperti kejohiran matahari ketika naik di tengah-tengah beberapa orang dari pihak negeri lain ke Madinah Rasulullah SAW, sebab mendengar para khobaran itu. Lalu mereka mengambil thariqat kepada Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu. Itu Bu Pulau Cangkir, airnya kepok-kepok, plak. Ini kuburan. Sekarang malah dipagar Bu.
Itu kalau coba kalau nggak dijagain itu, Allahu Akbar walillahilham, itu semua pinggir laut Bu, wali semua itu yang ngejagain. Sama ono lagi noh di Banten yang dipanggil Labuan, itu kan di pinggir air bisa, air koplak lah kan kita pada kurang terima, lagi mau digusur lah, mau dipindahin lah, segala rupa. Coba air laut itu udah milih, masa kagak pada kerendam paling dulu posani, paling dulu posani kerendam, terus cetitin, naik lagi tuh, lah kita mentar sama adik, dia udah pada kalau kita belum. Makanya kita mau wali-wali kita harus hormati, kita ziarah minimal 1 tahun 1 kali, sebulan sekali mah kebanyakan duit ngeluarin ongkos. Setahun sekali mah ilokan gitu Bu. Tiada seorang daripada zaman sekarang yang menjauhi seperti kejauhiranku daripada ahli wilayah dan irfan. Jikalau keluar aku dari negeri Madinah ini niscaya ia banyaknya ahli Madinah yang susah dan setengah daripada wasiat Tuhan si Muhammad zaman. Barang siapa membaca Allah maghfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allah marham ummata Sayyidina Muhammad, Allah mastur ummata Sayyidina Muhammad, Allah majbur ummata Sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut habis subuh. Ini doanya. Niscaya ia adalah orang itu masuk jumlah kutub lagi kata Tuhan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, tiada naik marokobah melainkan sebab aku melazimkan membaca doa ini pada tiap-tiap sudah sembahyang subuh 4 kali berturut-turut. Dan demikian lagi wasiat Tuhan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, lazimkanlah oleh kamu akan sembahyang 5 waktu berjamaah. Itu buat orang lelaki. Kita di mana sholatnya? Di rumah. Itu Bu. Bila atas mereka itu dan tersebut pada muktasir ini setengah daripada keramat, dan jikalau hendak mengetahui segala keramatnya radhiyallahu anhu, maka lihat olehmu pada kitab Manaqib Kubro, karena keramatnya tiada terhingga akan banyaknya. Tetapi yang aku sebutkan pada muktasir ini sekedar menjadi lantaran turun rahmat atas kalian orang yang hadir mendengarkan seperti sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak begini, dengerin. Zikrul auliya tanzilur rahmah, artinya bermula menyebut keramat aulia itu turun rahmat. Maka memudahilah selebih ini bagi orang yang percaya. Buatnya percaya, orang yang kupur mah kok nggak usah. Kalau saya ini percaya, ayo yakin. Sah dan setengah daripada keramat Tuhan Syekh Muhammad Zaman radhiyallahu anhu dikeluarkan namanya itu daripada Lauhil Mahfuz, sebagaimana yang tersebut di kitab Tabaqat Sayyidi Ahmad Sarnubi, yaitu setengah daripada Wizir Mahdi dan setengah daripada keramatnya dari Allah, yaitu mengobarkan dengan dia Muqran bin Abil Mu'in tatkala berlari dari negeri Suis ke negeri Hijaz. Tatkala sampai di tengah laut maka kelihatan megah hitam kayak sekarang, nyesebat gelap tubuh, datang angin geruduk hujan geruduk terelek gelegur. Emang gak takut? Takut. Karena apa? Kita manusia biasa. Nah, makanya apa Bu yang kita pinta? Dilindungi sama Allah yang kuasa. Bacain Yasin. Kalau ada angin baca ya Yasin. Ambil wudhu baca Yasin. Insya Allah Bu. Sampai dia sirap. 1 nggak sirap, 2 nggak sirap, 3 sirap. Insya Allah. Maka turun angin, topan, hingga hampir karam kapal itu. Maka takutlah aku sehabis-habisnya takut. Kemarin ada lindu malam-malam maghrib, saya lagi baca ratib. Pas gitu saya merosot. Itu Bu kayaknya kayak dudukan saya itu kayak ular, angegol. Pas gitu udah saya ngelirik ke kanan ke kiri, takut mah ada. Itu kan ada ular, kagak dah, udah baca be terus. Pas siang lah rame katanya ada lindu. Bener Bu, di saudara saya di Bekasi
anuannya pada itu Bu, pada sempat pada terbang. Nah itunya tuh no topi rumah. Maka berdirilah aku pada di luar kapal, maka berteriak sehabis-habisnya suaraku ya sesama dia madi. Tiba-tiba aku lihat orang dua datang berjalan di atas air hingga sampai ke kapalku. Yang satu memegang pada pihak kanan dan yang satu memegang pada pihak kiri. Maka matilah angin dan ombak itu, enggak dulu enggak sekarang sama baik. Kalau laut lagi datang ombak itu kapal kira-kira terbalik nggak Bu? Balik, kelem, orangnya pada ngambang, cuma pakai baju yang apung. Itu kalau ada itu kok di warta berita, di itu ada di HP ada. Karena apa? Kalau kita lagi tertaikan kita baca doa dulu Bu. Dan kita mau naik mobil, naik motor, naik apa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah. La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Udah pasrah. Kita naik mah. Sambil jalan baca ayat kursi, sambil jalan baca Al-Ikhlas. Insya Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berkat orang dua itu serta sampai aku ke negeri Hijaz dengan selamat. Dari zaman dulu zaman sekarang orang mintanya apa Bu? Selamat dunia wal akhir. Selamat dunia akhirat. Itu Bu, saya kalau ingat dulu nenek saya, kalau saya nanya, ono siapa? Si Jaul. Ingat dia udah tua begini Bu. Siapa si Jaul? Saya nggak nanya sama siapapun, sama mak saya nggak nanya, sama siapa juga saya nggak nanya. Ingat-ingat pas saya sekarang ingat nih, si Jaul itu orang nggak sholat, namanya si Jaul Akro, kalau perempuan namanya si Akro, kalau lelaki namanya si Jaul. Orang banyak orang yang nggak sholat, ya Bu, orang nggak sholat hidupnya kagak berkah, dicabut berkahnya. Makanya di dalam keluarga kita anak 3 suruh sholat, laki bini sholat, anak 2 sholat, anak 4 sholat, semua suruh sholat. Kalau kagak sholat suruh ngendong di mana kek sono dan tidur di rumah. Karena apa? Hilang berkah. Tuh. Kalau laki bini mah udah taman besis jauh akrok. Jangan. Ulahnya nggak namanya bukan si Paul, namanya si Jakul. Laki bini masalah kan ya itu ditaikin kupu. Taikin si Jaul. Ulah itu ngelilit batu ulah. Segera kelapa saya mau. Makanya susah Bu. Kita Bu sebenarnya kalau hidup pengen berkah, jangan meninggalkan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu jangan ditinggalin, hidup berkah Bu. Ya. Karena apa Bu? Sekayanya manusia itu Bu, hitungan nggak pakai detik. Kita kedip, berapa lamanya kedip? Habis Bu benda kita. Diambil sama Allah yang kuasa. Nah sama Allah aja kagak takut, apalagi sama orang. Benar Bu, kalau nyari mantu, nyari laki, ya jangan yang kagak sholat, udah yang sholat. Jangan nikah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku akan menerima nikahnya A bin B dengan mas kawinnya sekabut. Terus toriak sumari baca kagak apa kagak, tinggal dia aja miskin hidupmu. Coba orang rajin ibadah, kata kaya kagak, dikata susah banget juga enggak, biasa aja kali. Bener, orang rajin ibadah tapi duit kaya enggak kaya, biasa aja. Tapi hati senang. Apalagi duduk pengajian begini, lihat tadi cakep-cakep, tertawa. Di rumah saya nggak ada orang yang datang nangis, kecuali Pos Ani. Pos Ani, kalau datang paling nangis, ya Allah nong, ini pagi mana fotonya nong, ya pagi mana? Ya udah begini. Siapa lagi nangis? Paas. Pak ini mah nggak pernah. Pak ini mah gengsi. Gitu. Pas ada tak tahu, pokoknya ngaku dah. Kita tutup dengan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ada berkatnya yang ada itunya, ada duanya tuh. No, ya. Kalau saya mau kalau ada orang yang tersinggung bukannya mundur, malah sengaja. Malah bagus. Nah iyalah, ya, emang begitu mengingatkan kita tuh. Kau mulai kan apa ini? Mau bukan mulai ini, bukan dulu. Baru saya cari dulu. Ingat doa nih. Doa. Jadi salah satu. Udah bagiin aja. Ntar doa. Doa ntar dulu belakang bagiin aja. Sekarang zaman telah terakhir, bermacam-macam barang yang johir. Agama Islam banyak yang pungkir, gemar menari orang yang kafir. Siapa di sini yang tersinggung? Orang kagak sholat aja kafir, jangan kita nggak usah ngatain agama lain. Islam juga kalau kagak sholat, nah kafir. Iya lah, ngapain tersinggung? Sekarang ibu pengarang selawat ya, kalau kata bahasa saya selawat. Lah kan kita yang emang begitu Bu. Kalau orang belodo yang duduk di taklim emang udah tersinggung. Kalau bahasa saya cegukan, kalau bahasa anak sekolah baperan. Itu kali nyindirin gua. Lo kagak mah, siapa yang nyindirin? Emang adanya di buku. Lo kan kita lagi ngebaca buku. Nah sekarang kita sama suami istri, ya kita suami istri, sama suami jangan ngelawan. Nah kan emang ada kitabnya. Kita sama anak juga sama, bukan anak kita anak sama orang tua doang doraka. Anak orang tua juga sama anak bisa doraka. Nah kalau kagak diurusin, surga dari mana? Karena surga itu pitahta akdamatul ummahat, di bawah laki ibu. Ibunya mana? Kalau ibunya gua baru ada tuh surga. Karena apa? Berjuang.